Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Aditya Bayu dan Dini. Oke, Aditya Bayu dan Dini. Adit kenapa? Dispen, Dini? Oke, sakit. Semoga lekas sembuh yang sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Rifki Fadli minta tolong Bu Isma untuk dipimpin doa teman-temannya sebelum mengawali pembelajaran. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum mengawali kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sika pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa ya? Oke, sip. Hukum Archimedes. Berarti pertemuan kali ini, kemarin Bu Isma sudah bilang kalau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Aplikasi. Oke, aplikasi atau penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sudah belajar di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tenggelam. Benar. Kalau misal tak ambil lagi, tapi dengan posisi yang berbeda, yang seperti ini, kira-kira Andika tenggelam atau terapung? Andika, posisinya seperti ini. Yakin? Posisinya taubah loh. Tenggelam. Oke, ternyata dua-duanya sama-sama tenggelam. Ini bahannya dari apa sih? Logam. Dari logam. Kecil ya padahal. Oke, ini kecil. Lebih kecil ini kita bandingkan dengan kapal pesiar atau kapal laut. Kira-kira ini kan sama-sama dari besi ya, dari logam. Kok beda ya? Logam yang sekecil ini saja tenggelam. Kok kapal yang besar sekali kok malah nggak tenggelam? Kira-kira kenapa ya? Coba siapa yang bisa berpendapat kira-kira? Oke, Sukma, kenapa Suk? Karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal yang terkena fluida ya, yang tercelup fluida. Jadi karena volumenya besar gitu, maka dia terapung. Ini apa yang tadi kita bahas itu ada hubungannya dengan angkat atau gaya hukum Archimedes. Sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya sebelumnya. Kalau benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang nilainya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sebelumnya Ibu punya suatu video untuk kalian. Kita simak bersama-sama. Pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan ikan. Let's go. Jangan update video membelajar pendidikan. Let's go. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan statis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat? Gitu ya? Jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau begitu silahkan berkelompok sesuai dengan keahlian masing-masing. Tim ahli kapal selam 1 bisa ke sini sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Silahkan dicari. Oke, kalau sudah perwakilan masing-masing kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Sudah dapat LKPD masing-masing kelompok?
mendiskusikan tentang apa yang ada di LKPD dengan kelompok ahli kalian. Jadi masing-masing kelompok di sini bertugas sebagai tim ahli materi itu. Kalau jembatan ponton berarti kalian harus menguasai tentang jembatan ponton. Kalian ahli di bidang jembatan ponton. Begitu juga di kapal laut dan kapal selam. Seperti itu ya. Boleh mencari referensi sesuai dengan ada di barcode itu. Bisa masuk barcode-nya. Iya, didiskusikan, berdiskusi gitu. Soalnya nanti kan kalian akan kembali ke kelompok masing-masing. Semakin banyak bertanya dan menjawab di forum ini, maka akan semakin banyak poin yang akan kalian dapatkan. Oke, silakan kelompok 5 bisa dimulai presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hubungan Archimedes pada penerapan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Marisa Dwi. Yang lain silakan diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Yudhiyah Sari. Perkenalkan, nama saya Dunia Brina Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra. Mau menjelaskan apa dulu? Kapal laut dulu? Oh, kapal selam dulu. Oke, silakan. Itu bisa digunakan gambar yang ada di layar. Butuh spidol tidak? Oke, silakan. Yang lain disimak, siapkan pertanyaan untuk kelompok yang ada di depan. Manfaat atau kegunaan kapal selam dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan sebagai wisata bawah laut untuk kepentingan militer dan untuk penambah ilmu pengetahuan. Prinsip kerja kapal selam beroperasi menggunakan tangki pemberat atau ballast tank yang dapat diisi dengan air atau udara. Hukum Archimedes, kapal selam terapung karena daya angkat ke atasnya lebih besar dari berat kapal selam. Yang kedua, digunakan sebagai keperluan darurat ketika sewaktu-waktu ada yang mendesak. Pertanyaan kedua, bagaimana prinsip kerja jembatan ponton sehingga dapat mengapung di permukaan air laut? Menggunakan hukum Archimedes benda terapung dan menggunakan dinding yang kosong sejajar sehingga menyerupai sebuah jembatan. Setiap dinding tersebut harus sepakat agar tidak terjadi pergeseran. Serta dinding ini biasanya terbuat dari besi dan Yang lain silakan diperhatikan. sehingga masa jenis bendanya lebih kecil masa jenis benda. Pertanyaan nomor 3, desain jembatan ponton. Sebutkan dan jelaskan bagaimana yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Jembatan ponton adalah kumpulan dari benda-benda yang dapat mengapung dan disusun berjajar, biasanya menggunakan drum. Drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk di dalamnya yang dapat mempengaruhi masa jenis benda. Penerapan hukum Archimedesnya berada pada drum yang bagian bawahnya karena jika masa jenis benda lebih kecil daripada masa jenis air sehingga benda tersebut dapat terapung. Yang ketiga, kapal laut. Apa manfaat atau kegunaan kapal laut dalam kehidupan sehari-hari? Untuk transportasi antara pulau, negara, untuk mengekspor dan mengimpor barang dari luar pulau, atau mengamankan perbatasan. Sudah? Bagaimana prinsip kerja kapal laut sehingga dapat mengapung permukaan air laut? Kapal laut memiliki lambung kapal yang berisi udara karena rongga udara ini volume air laut dipindahkan oleh kapal tersebut cukup besar sehingga kapal laut mendapatkan daya yang cukup besar untuk menahan bobot kapal yang berat.
Oke, dari kelompok yang lain. Oke, silakan Rifki. Saya mau tanya tentang kapal selam. Oke, tentang kapal selam. Oke, silakan. Kan kapal selam kan apa? Reaksinya kan tidak cuma di permukaan laut, kan pasti menyelam. Nah, menyelam kan semakin dalam. Menyelam itu kan masa air kan semakin berat. Nah, itu apakah akan menimbulkan kehancuran atau kerusakan pada bagian kapal selam itu apa saja? Tidak. Ya, seperti contoh kemarin KRI Nanggala 402 yang menyelam di dasar laut sehingga tubuh dari kapal selam hancur dan orang-orang yang di dalamnya juga meninggal. Untuk lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini, tadi kan kita ini tuh ya. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya? Kemudian selain penerapan, apalagi yang dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kali ini? Jika ada dua massa jenis fluida dan massa jenis benda, maka akan terjadi interaksi. Ada dua benda, ada fluida, berarti akan ada reaksi. Reaksinya itu menimbulkan posisi benda di dalam fluida. Apa saja? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, Yunia. Oke. Oke. Berarti ada berapa posisi Yunia? 3, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat ya? Ya, tapi kok ngelentere? Ya, semangat. Oke, setelah pembelajaran sehari ini, dari awal sampai akhir kita refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak. Oke sih, penerapan hukum Archimedes. Ternyata hukum Archimedes itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa saja? Jembatan ponton, kapal selam, kapal laut, dan masih banyak lagi sebenarnya. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Diskusi kelompoknya. Diskusi kelompoknya, menggambar, apa lagi? Oh, melihat video. Oke, sip. Kemudian pada pembelajaran kali ini ada yang belum dipahami anak-anak? Berarti itu tandanya fisika itu mudah dah? Oh, mudah kok gak ikhlas. Beneran mudah kan ya? Fisika itu mudah. Loh, oke. Untuk selanjutnya sebentar ada, karena ini di akhir ya, kita evaluasi sebentar tentang hukum Archimedes. Jadi 2 materi hukum Archimedes dan ada 4 soal. Silakan dikerjakan di Google Form. Junia bisa di-share di grup kelasnya. Sudah? Sudah, silahkan. Ayo dikerjakan. 4 soal. Ya. Hanya 4 soal. Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran selanjutnya, ini kan fluida statis ya. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang fluida bergerak. Jadi ini fluidanya diam. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar fluida bergerak atau azas kontinuitas. Bisa dipelajari dulu di rumah, gitu ya. Sampai jumpa pelajaran selanjutnya. Rifki Fadli bisa minta tolong Bu Isma untuk dipimpin doa teman-temannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap semangat ya. Ayo.
silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.